Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Selasa 4 Mei 2021, Pekan Paskah yang kelima. Renungan kita hari ini akan kita ambil dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 19 sampai dengan 28 yang mengisahkan kepada kita kegigihan Paulus dan Barnabas dalam mewartakan Injil. Renungan kita hari ini akan kita rangkum dalam tema karakter misioner. Menjadi misionaris di tanah misi itu menantang. Karena selain kita berhadapan dengan medan dan situasi yang sulit atau serba terbatas, kita ini berhadapan dengan diri kita sendiri. Maka banyak orang yang mengatakan bahwa medan yang paling sulit di dalam daerah misi adalah hati kita sendiri. Karena sebagai misionaris, kita diminta dan dituntut bahkan untuk menundukkan diri kita sendiri, menundukkan pikiran-pikiran kita sendiri, impian-impian kita sendiri, dan berani keluar berhadapan dengan kenyataan. Kita diminta untuk menjauhkan diri dari sikap doudes, saya berusaha maka saya mendapatkan. Karena kebanyakan kita itu banyak berusaha, tetapi nampaknya mungkin hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Kita yang belajar teologi yang demikian luar biasa, harus mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana kepada umat. Kita yang tinggal dalam satu budaya tertentu, kini berhadapan dengan budaya dan adat istiadat yang berbeda dengan cara berpikir kita dan keyakinan kita, bahkan berbeda dengan nilai-nilai iman Katolik. Kita juga mempunyai kemampuan yang terbatas untuk menjawab situasi dan kebutuhan umat, menyangkut hal ekonomi, menyangkut kesehatan, maupun pendidikan. Dan kadang pula, kita ini mendapatkan penolakan dari orang-orang yang tidak menyenangi atau tidak menerima pengajaran iman kita. Jadi ternyata menjadi seorang misionaris itu tidak cukup orang itu mempunyai kemampuan, kepandaian, ataupun keterampilan. Tetapi yang paling utama dan paling mendasar adalah apakah orang tersebut bertumbuh atau mempunyai karakter misioner. Paulus dan Barnabas adalah dua pribadi yang dipilih oleh Roh Kudus dan dikhususkan oleh Roh Kudus untuk sebuah tugas tertentu yang dipercayakan gereja kepada mereka. Mereka berdua merasul ke daerah Asia Kecil, dapat disebut kota Siprus, Pamfilia, Listra, dan beberapa kota di provinsi Galatia. Ada keberhasilan yang menggembirakan karena mereka diterima dan ajaran mereka dipahami. Tetapi juga ada tantangan karena penolakan. Bahkan tantangan itu membahayakan nyawa mereka, seperti kisah hari ini, di mana mereka dilempari batu, dan mungkin diperkirakan sampai mati, tetapi akhirnya yang bersangkutan hidup. Menjadi misionaris, sebagaimana Paulus dan Barnabas, ternyata tidak cukup hanya dengan keterampilan, pengetahuan yang luar biasa, dan kemampuan-kemampuan untuk membangun relasi, tetapi juga mempunyai karakter misioner. Paulus dan Barnabas adalah pribadi yang berani mewartakan Injil, tekun mendampingi umat, sabar di dalam mendampingi umat, tahan uji ketika mengalami penolakan, dan pantang menyerah ketika mereka mengalami penganiayaan. Siapapun kita, dan dimanapun kita berada, kita ini adalah misionaris. Kita menerima tanggung jawab untuk mewartakan Injil kepada saudara-saudari kita, terutama di tempat kita berada. Dan tentunya pewartaan Injil ini dapat kita buat dengan cara-cara yang sederhana, mulai dari membangun persahabatan, dari sharing iman, mewartakan kisah tentang siapakah Tuhan Yesus itu, mengajak orang untuk membangun pertobatan, maupun mengundang orang untuk mengambil bagian dalam hidup gereja.
Selain dibutuhkan keterampilan, yang terutama kembali lagi ditekankan bahwa menjadi misionaris harian itu kita membutuhkan yang namanya karakter misioner. Kita perlu berani untuk menyapa, terlibat, dan memberikan kesaksian iman di tengah masyarakat kita yang plural. Kita juga perlu berani untuk menanggung resiko dalam setiap pewartaan kita dan tahan uji serta pantang menyerah ketika kesaksian hidup yang baik yang kita berikan itu ditolak atau mendapat tantangan. Namun demikian, kembali lagi diingatkan, berita Injil atau pewartaan iman tidak boleh berhenti karena tantangan-tantangan tersebut. Maka pada kesempatan yang indah ini, marilah kita mengingat para misionaris, entah itu imam, bruder, ataupun suster, bahkan misionaris awam yang bekerja di daerah-daerah yang sulit, supaya mereka dikuatkan, supaya mereka diteguhkan di dalam panggilan misioner mereka. Dan marilah kita bantu mereka, bantu karya-karya mereka dengan apa yang kita miliki, supaya mereka tidak merasa sendirian bergumul sebagai seorang misionaris. Marilah kita juga sebagai misionaris harian, misionaris yang biasa-biasa saja, yang ada bersama dengan banyak orang, kita berani untuk keluar dari diri kita sendiri, memberikan kesaksian, terlibat dengan kehidupan masyarakat, dan berani memberi berkat kebaikan bagi mereka. Semoga nama Yesus selalu diwartakan, nama Yesus selalu bergaung dalam hati setiap orang. Semoga Allah memberkati keluarga kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.